Istana Sang Pemaaf. Saudaraku, dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dikisahkan, suatu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Sahabat Umar yang berada di situ lalu bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah. Salah seorang mereka mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku. Dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Lalu Allah berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Lalu orang itu berkata, 'Ya Rabb, kalau begitu, biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini mata Rasulullah berkaca-kaca. Rasul pun tak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis lalu berkata, 'Hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya.' Rasulullah pun melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, 'Sekarang angkat kepalamu.' Orang itu lalu mengangkat kepalanya dan ia berkata, 'Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak bertatakan intan berlian. Istana-istana ini untuk nabi yang mana ya Rabb?' 'Bukan, istana itu bukan untuk para nabi.' 'Untuk orang siddiq yang mana ya Rabb?' 'Bukan, istana itu bukan untuk para siddiqin.' 'Untuk syuhada yang mana ya Rabb?' 'Bukan, istana itu bukan untuk para syuhada.' Lalu Allah berfirman, 'Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya.' Orang itu berkata, 'Siapakah yang mampu membayar harganya ya Rabb?' Allah kemudian berfirman, 'Engkau pun mampu membayar harganya.' Orang itu terheran-heran sambil berkata, 'Dengan cara apa aku membayarnya ya Rabb?' Lalu Allah berfirman, 'Engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu yang kau adukan kezalimannya padaku.' Kemudian orang itu berkata, 'Ya Rabb, kini aku memaafkannya. Kalau begitu gandeng tangan saudaramu itu dan ajaklah ia masuk surga bersamamu.' Setelah menceritakan kisah tersebut, Rasul pun berkata, 'Bertakwalah kalian kepada Allah, hendaklah kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin. Idza kana yaumul qiyamah yunadi munadi fayaqul, ainal afuna 'anil nas halumu ila rabbikum khudhu ujurakum haqqan 'ala kulli muslim idza afa yudkhilahu Allahul jannah.' Kelak pada hari kiamat ada pemanggil yang menyeru, 'Di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rabb kalian, ambillah pahala kalian, dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan, maka Allah masukkan ia ke dalam surganya.' Saudaraku, wajah elok dan rupawan akhirnya akan binasa. Di dalam tanahlah ia terpendam. Yang menetap adalah perilaku yang indah, kan melukis rupa menawan di dalam surganya. Hidup ini teramat singkat, tak patut diiringi rasa dengki, dendam, dan kemunafikan. Esok setiap kita akan jadi kenangan belaka. Tersenyumlah dan maafkanlah orang yang telah berbuat buruk padamu, karena surga membutuhkan hati yang bersih. Ramadan hadir sebagai anugerah Allah untuk kita semua. Ampunan dan rahmat Allah dicurahkan untuk siapapun yang datang bertaubat padanya. Kemaafan Allah bahkan jauh lebih besar dari seluruh dosa hamba-hambanya. Kalau Dia yang maha perkasa dan kuasa berkenan memaafkan hambanya yang belum berdosa, bahkan membalas dan memberikan cinta dan surganya untuk mereka, lalu bagaimana dengan kita? Maafkanlah dosa siapapun yang pernah menzalimi dan menyakiti. Lapangkanlah hati, terlebih di suasana yang fitri. Maafkanlah lahir batin, maka kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki telah akan hadir dalam istana megah di surga Allah, berkumpul bersama para rasul dan hamba-hambanya yang pemaaf dan terpilih. Amin.